mendemonstrasikan teknik coaching alur tirta di modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Andi Pepubolo dari SMK Putra Bangsa Bulukumba. Saya Muhammad Sakrifal dari SMA Negeri 9 Bulukumba. Saya Risnawati Dahlan dari SDN 202 Baler. Saya Nasira dari TK Ayu Kecamatan Ujungloe. Mari bergerak, tergerak, dan masyarakat. Selamat menjadi saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Katanya hari ini Ibu akan melakukan coach ya? Iya, Bu. Nah, sebelum melakukan coach, barangkali kita juga bisa sharing-sharing tentang Iya. apa yang akan dilakukan oleh dalam Iya. coach nanti. Iya. Nah, yang pertama, mungkin Ibu bisa menjelaskan tentang dan mengamati dari tentang coach sebentar ini. Iya. Iya. Yang kedua, dalam course sebentar apakah sudah sesuai dengan alur kita yang akan dilaksanakan. Iya. Nah, yang ketiga, sebentar dalam proses course nanti ini apakah Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Yang keempat, bagaimana merespon pertanyaan dan pernyataan dari coach. Iya. Selanjutnya, apakah prinsip coach itu sudah berjalan dengan sesuai yang diinginkan atau bagaimana? Selanjutnya, kompetensi yang ingin dikembangkan. Kompetensi yang saya kembangkan, empat yang ingin saya kembangkan itu empat itu. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah kehadiran penuh, yang ketiga pertanyaan berbobot, kemudian yang keempat adalah mendengarkan secara aktif. Jadi ada empat ya, Iya. yang kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, selanjutnya dari keempat kompetensi yang ingin dikembangkan, yang mana dulu yang tidak akan dikembangkan selanjutnya? Kemitraan itu. Kemitraan. Iya. Dan selanjutnya ada yang terakhir, Bu, indikator apa yang Ibu harapkan setelah melakukan coach sebentar? Harapan saya dari hasil kopi sebentar saya bisa memberikan solusi kepada teman apa dengan solusi dengan masalah yang dia hadapi. Oh, iya. Iya. Kalau itu silakan dilanjut. Iya. Iya. Jadi Bu, iya. Jadi hari ini kita mengadakan coach. Ada pengamat Budi. Bagaimana kabar Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan coach kita hari ini, Bu? Semoga lancar ikuti coach kita hari ini. Baik, apa yang ingin kita bahas hari ini? Apa yang ingin Ibu utarakan hari ini? Saya dulu masih ada permasalahan di sekolah saya, Bu. Ya. Masih ada siswa kelas 3 SD yang belum bisa membaca. Sementara kan kurikulum sekarang itu tidak lagi diperbolehkan untuk anak ini bisa membuka kelas. Itu Bu. Jadi masih ada siswa tak? Siswa tak kelas berapa Ibu? Kelas 3 sekarang. Kelas 3 SD. Belum pindah membaca, Bu. Iya. Apa yang kita ingin capai, Bu, dalam permasalahan tak ini? Yang saya ingin capai, Bu, yaitu anak ini bisa membaca secara lancar. Bagaimana menurut Kak Ibu tentang masalahnya ini? Bagaimana menurut Kak ini anak? Ini aku dilihat dari perkembangan teman-teman dia itu lambat dalam pengetahuan, Bu, karena teman-temannya yang lain itu sudah lancar membaca sementara dia belum. Berarti memang ini anak lambat, Ibu. Lambat sekali.
berarti tapi apa yang dalam masalah ini anak kan kita mengajar di kelas 3 atau Bu? Atau Saya mengajar di kelas beberapa kelas kita ajar? di kelas 6 Bu. Kelas 6 Ya. oh tapi di kelas 3 Gurunya ini Bu menyampaikan ke saya bilang masalahku seperti ini. Ada anak saya yang belum bisa membaca, belum bisa secara lancar. apa yang Ibu sudah lakukan? Kalau saya itu Bu menggunakan menurut saya menggunakan metode visual misalnya dengan membaca melalui gambar begitu ya gambarnya. Iya. Terus saya juga berencana itu untuk memisahkan ini dari temannya yang lain biar belajar sesuai dengan kurikulum atau sesuai yang yang dipelajari. Sementara ini ada pembimbingan khusus Dan untuk anak ini. Apa kan sudah berarti sudah Meki lakukan apa namanya pembimbingan khusus sudah kita lakukan. Oh sementara kita lagi jalankan ini ya. Berarti ini solusinya ini Bu? Atau ada solusi tak lain supaya ini anak cepat belajar membaca? Ya, Bisa itu membaca. solusi pertama Bu. Solusi kedua juga saya meminta kepada orang tuanya untuk melakukan pembimbingan di rumah agar anak ini ada motivasi untuk belajar membaca. Karena yang saya lihat anak ini juga malas Bu untuk mengikuti pembelajaran. Malas juga, tidak tahu tapi juga membaca. Tapi apakah dari kelas 1, kelas 2 memang ini guru memang sudah diajar nih anak-anak ini membaca? Iya Bu, mulai dari kelas 1 sudah ada pengenalan huruf. Naik kelas 2 itu malah sudah ada yang lancar Bu, dari kelas 2, kelas 1 sudah ada yang lancar membaca. Nah ini kelas 3, Iya. Nah tentu kan kurikulum itu sekarang tidak ada lagi yang boleh tinggal kelas. apakah gurunya sebelumnya tidak memberikan kelas khusus untuk ini anak? Sementara kan saya sudah arahkan ke teman saya ini kalau nantinya ini agar melaksanakan pembimbingan khusus. Dan sekarang sudah berjalan. Oh, sudah berjalan lagi sekarang. Apa ada solusi lain tak yang kita bisa lakukan selain pembimbingan khusus atau berkolaborasi dengan orang tuanya? Saya rasa Bu untuk yang dua-duanya ini sementara berjalan, saya mau lihat hasilnya dulu. Kalau memang ini tidak berhasil baru rencana solusi. Apa ada solusi tak lain yang kita bisa rencanakan memang nih? Berencana Bu untuk menggunakan metode lagi metode visual tadi seperti membaca sambil yang ada gambarnya supaya anak ini termotivasi Tertarik dulu ya. untuk Iya, membaca. bisa juga Bu. Karena kan namanya juga anak-anak SD. Biasa kalau anak SD itu anak memang dia suka bentuk gambar-gambar yang berwarna. Iya. Setelah kita sudah kolaborasi dengan orang tuanya, apakah memang di rumah ini anak tidak belajar atau bagaimana ini? Setelah kita sudah ketemu dengan orang tuanya. Iya. Setelah saya ketemu dengan orang tuanya, ternyata di rumah itu dia ada sikap pembiaran. Maksudnya tidak ada yang untung untuk belajar. Nanti setelah saya kasih tahu orang tuanya tolong dibimbing di rumah, dia bilang anak ini insya Allah saya akan bimbing Bu di rumah juga, karena saya bilang waktu di sekolah itu Bu terbatas, cuma beberapa jam saja di sekolah. Pembimbingan yang utama itu ada di keluarga Bu. Seperti itu. Jadi apa tanggapannya Ibu setelah kita ini kan? Apakah dia melaksanakan pembimbingan di rumah? Apa kita pernah lagi bertemu dengan orang tuanya dan menanyakan apakah sudah nih kita lakukan pembimbingan khusus di rumah ini anak? Waktu saya ketemu dengan orang tuanya dia merespon baik Bu, tapi kan ini sementara ya, sementara berjalan nanti mungkin besok saya mau tanyakan ataupun orang tua seperti apa di rumah. Oh iya, jadi masih berjalan Ibu sekarang dia. Kapan lagi Ibu bisa? Oh, tapi kan masih berjalan ini pembimbingan ini anak. Solusi apa lagi yang bisa Ibu lakukan? Solusi mana Ibu dahulukan dulu? Kalau menurut saya Bu, solusi yang paling utama yang saya ingin lakukan itu dengan mengadakan pembimbingan khusus dan itu tadi dengan menggunakan metode Visual, audio visual. gambar-gambar dengan membaca sekali.
Berarti kita kasih gambar-gambar kepada itu anak. Dengan ada bacaannya. Ada bacaannya. Nah, bagaimana di kelas Ibu, bagaimana kan kita bimbing, apakah dia diberikan ruang tersendiri ini anak dengan dipisahkan dengan teman-temannya yang sudah bisa? Ya Bu, dipisahkan dengan teman-teman. Berarti ada ruang khusus untuk ini anak, Ada di pendampingan oleh guru ini. atau dipanggil atau di dalam ruangan saja baru dipanggil di depan. Dalam ruangan. Oh, dalam kelas saja Budi kita panggil ini anak. Tapi sudah berapa lama nih berjalan ini Bu? Baru beberapa hari ini. Karena permasalahannya juga baru di tahun yang masih ada yang seperti ini. Gurunya juga bilang tolong bantu saya, Bu, ada siswa seperti ini. Berarti di kelas 2 tidak diidentifikasi bahwa ini anak tidak bisa membaca. Sudah bukan sudah di penilaian. Iya. Anak ini tidak bisa membaca dengan lancar. Tapi Iya. karena kurikulumnya menuntut untuk dinaikkan kelas, makanya sudah naik kelas 3. Tidak ada lagi sekarang yang bisa tinggal kelas 2 sesuai dengan tuntutan kurikulum itu. Berarti di kelas baru di kelas 3 ini kita berikan pendekatan khusus untuk ini anak supaya bisa belajar. Jadi Iya Bu. dengan cara ini siapa yang bisa bantu Ibu untuk melakukan solusi-solusi yang Ibu jalankan sekarang? Yang bisa membantu itu Bu, teman sejawat, Iya. rekan sejawat, orang tua, dan gurunya sendiri. Apa yang kita dapatkan dari ini? Apa yang kita dapatkan dari pembahasan hari ini? Yang saya dapatkan dari pembahasan hari ini Bu, saya dengan bisa menemukan solusi yang tepat mengenai masalah yang dihadapi anak ini. Yang mana yang saya dahulukan untuk melakukan solusi, itu yang saya dapatkan hari ini. Solusi apa yang mana yang saya mendahulukan. Kalau kapan Ibu bisa, tapi masih berjalan ini Bu, sampai kapan Ibu ingin menjalankan tahapan-tahapan itu yang tadi? Sampai hari ini bisa Bu lancar membaca, semoga bisa lancar dengan sampai peningkatan kelas. Bisa ada targetnya berapa bulan kira-kira itu target Pak? Target 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan. Ya. Oke, jadi mungkin kita bisa coaching atau kita bisa bertemu lagi seperti ini Bu 3 bulan ke depan. Jadi saya bisa, mungkin Ibu bisa memperlihatkan bagaimana perkembangan anak tersebut kepada saya supaya saya bisa tahu, oh memang ini sudah ada perubahan Bu ya. Iya Bu, insya Allah 3 bulan ke depan. Ya, kita bisa ketemu lagi. Makasih Ibu. Iya. Alhamdulillah coaching kita hari ini sudah selesai. Jadi Ibu sudah menemukan solusi-solusinya. Semoga, dan saya harapkan semoga anak ini cepat bisa membaca dan bisa naik kelas. Dan 6 bulan targetnya 6 bulan ke depan bisa tercapai Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat yuk. Mari Bu. Setelah Ibu melakukan tadi coaching, apakah Ibu sudah melakukan penilaian atau asumsi yang terbaik untuk mengembangkan kompetensi tadi Bu? Iya, sudah. Apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan terbuka atau berasal dari apa yang Ibu dengarkan tadi? Iya, sudah. Saya sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada teman tadi. Kalau begitu, kita anggap pertemuan kita hari ini sudah Siapa berakhir, tadi? Bu. Iya Bu. Terima kasih Bu. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Selamat. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, alhamdulillah baik ya Pak. Jadi hari ini Pak, saya akan mengamati jalannya coaching Bapak, apakah sesuai dengan rubrik penilaian yang saya buat. Ya. Jadi saya akan lihat apakah Bapak dalam melakukan coaching sesuai dengan alur cerita. Ya. Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya ya Pak. Iya. Siap. Terus bagaimana Bapak merespon pertanyaan dan pernyataan coaching.
selanjutnya Pak, apakah prinsip coaching itu sudah berjalan dengan alutita atau bagaimana Pak ya? Iya. Terus selanjutnya Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam melaksanakan coaching? Oh, baik Bu. Jadi pada sesi coaching sebentar saya berencana itu untuk melaksanakan indikator pada kemitraan, kehadiran penuh, dan mendengarkan dengan aktif. Seperti itu. Oh, dari ketiga kompetensi itu Pak, mana yang akan dikembangkan Pak? Saya rasa bagian yang ingin saya kembangkan itu pada bagian kehadiran penuh itu seperti itu. Kehadiran penuh. Iya. Jadi bisa tahu alasannya kenapa Bapak ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh? Ya, jadi saya mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ini karena merasa ketika saya melaksanakan coaching itu saya betul-betul bersama coaching saya itu melakukannya dengan penuh perhatian. Jadi saya selalu memperhatikan dari setiap tingkah laku coaching saya, apa yang ia jawab saya perhatikan betul, sehingga itu mungkin akan membantu saya dalam memahami perasaan dan keinginan coaching saya seperti itu. Nah, ya, jadi kompetensi yang Bapak ingin kembangkan itu adalah kompetensi kehadiran Pak ya. Ya. Jadi silakan Pak lanjutkan ke sesi coachingnya. Saya akan mengamati apakah sesuai dengan alur yang telah kita sepakati. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu. Ya, Siang Kak. Selamat siang, Bundi. Iya. Baik, Bundi. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Jadi begini, kita kan akan melaksanakan sesi coaching kurang lebih 15 menit ya. Iya. Jadi saya tanya dulu perasaannya bagaimana? Sedikit domba-domba Pak karena ada ibu pengamat hari ini. Oh, jadi tidak apa-apa ya, meskipun ada ibu pengawas atau pengamat, tapi kita laksanakan sesi coaching ini dengan suasana keakraban Iya. sendiri. Insya Allah Pak. Oke, baik. Jadi apa nih yang mau disampaikan oleh Bu Andi? Ini masalahku Pak. Masalah yang sangat mungkin berat bagi saya karena di kelas ada guru saya dalam kelas itu malas mengajar Pak. Jadi dalam kelas ada satu orang atau dua orang? Satu orang Pak. Ada satu orang Iya. yang malas Malas ya? mengajar. Dia kalau di dalam kelas, pokoknya dia tidak semangat Pak. Oke, jadi dia tidak semangat. Iya. Karena malas nih. Iya. Oke. Nah, jadi di akhir percakapan kita ini, ibu kira-kira ingin mendapatkan hal apa? Saya mau, kami mau guru tersebut semangat lagi bisa menghadapi siswa dengan kami inginkan guru tersebut semangat lagi mengajar, kemudian dia punya apa ya, ya pokoknya semangat lagi Pak. Ya, semangat, punya motivasi Ya, mungkin motivasi motivasi mengajar guru. untuk menghadapi anak-anak dalam kelas. Oke, jadi ibu inginnya ibu ini punya semangat, punya motivasi, ya tentu pasti akan berdampak kepada siswa-siswa kita. Ya, Jadi, betul Pak. oke. Menurut Bu Andip sendiri nih, kira-kira ciri-cirinya itu guru yang memiliki motivasi tinggi atau yang semangat tinggi itu yang seperti apa? Yang selalu tepat waktu dalam masuk kelas, selalu ceria, selalu tersenyum, selalu bahagia Pak. Dimanapun, mau dalam kelas, mau di luar kelas, ketika bertemu dengan siswa selalu menyapa siswa, selalu menyebarkan senyum kepada siswa. Itu Pak ciri-cirinya, selalu semangat dan memiliki motivasi tinggi untuk mengajar. Oke, betul. Jadi ibu ingin guru yang selalu tepat waktu, Ya betul Pak. ceria,
sekiranya dia di dalam dan di luar kelas itu selalu merasa bahagia kalau bertemu. Iya, Nah, betul, seperti itu Pak. mungkin, Dik. Iya betul Pak. Oke, ada lagi mungkin? Itu saja Pak. Saja, Dik. Oke. Selanjutnya, kira-kira apa Ibu pernah menanyakan kepada guru tersebut? Kira-kira apa masalahnya sehingga dia menjadi guru yang Saya pernah tanyakan ke guru tersebut Pak, tapi guru tersebut hanya diam, hanya mengatakan bahwa tidak ada masalah. dia merasa tidak ada apa-apa? Ya tidak Hanya apa-apa katanya. gitu saja, Iya, langsung Pak. malas aja gitu. Tiba tidak masalah, tidak ada sih. Gitu, Dik. Iya. Oke, jadi dia tidak merasakan bahwa dia ini menjadi seorang yang tidak sama atau tidak harusnya dia lakukan, Dik. Iya. Oke, nah misal pada saat guru itu tersebut terlambat masuk ke kelas misalkan, atau dia kurang disiplin lah. Nah, pada saat itu apa yang harus dilakukan? Saya pernah memanggil beliau, kemudian saya mengajak ke ruangan saya, menanyakan masalahnya, kemudian jawabannya masih bilang tidak ada di masalah. Tapi saya melihat memang dia mungkin ada masalah di keluarga Pak, tapi dia tidak ingin menyampaikan masalah tersebut. Karena dia tidak menjawab dan dia juga tidak mengatakan bahwa ada masalah. Akhirnya saya cuma memberikan motivasi Pak. Saya mengatakan bahwa kita sebagai guru ketika ada masalah di luar kita tidak boleh membawa ke dalam lingkungan sekolah atau dalam lingkungan kelas gitu Pak. Jadi Ibu sudah melakukan hal memanggil guru tersebut ya, Iya. namun ternyata memang responnya masih sama. Iya. Dia tidak menjawab. Jadi mungkin merasa dia memiliki masalah di luar sekolah ya. Iya. Nah, itu mungkin harus lebih dibicarakan lagi mungkin. Jadi, nah kemudian menurut Ibu sendiri nih, gurunya kan ditanya cuma diam saja. Nah, sebenarnya Ibu maunya gimana sih Bu? Saya mau kan guru ini sebelumnya ceria Pak, ceria sekali. Dia kalau datang ke sekolah selalu membawa kebahagiaan untuk anak-anak. Untuk kita juga dia selalu memberikan jokes kepada guru-guru, kepada anak-anak juga. Tapi entah 3 bulan atau 2 bulan terakhir ini dia sudah dia berubah. Kebanyakan diam, tidak bicara, datang ke kelas juga malas, hanya memberikan tugas kepada siswa, setelah itu dia keluar. Jadi harapan saya dia kembali seperti semula Pak. Dia harus mengajar lagi dengan semangat yang tinggi. Jadi sebelumnya Ibu ini ceria ya? Iya Pak, ceria Pak. Hiburan kepada Iya, betul. teman-temannya. Namun belakangan ini berubah. Iya. Jadi misal sekarang ini Ibu bertemu lagi dengan guru tersebut, dan dia masih seperti itu. Kira-kira ada tidak pemikiran ini atau solusi yang dipikirkan bagaimana lagi kira-kira supaya Ibu bisa membuat guru ini lebih aktif atau lebih ceria lagi seperti sebelumnya? Kira-kira. Sebenarnya saya sudah rapat atau meeting dengan teman-teman. Kita sudah mencari tahu apa tidak. Maksudnya kita mencari tahu apa masalahnya guru yang satu ini, yang dulunya aktif, yang dulunya ceria, tiba-tiba dia langsung diam. Kita sudah meeting dengan teman-teman dan hasil dari meeting itu rencananya kita mau datangi rumahnya. Kita mau ke rumahnya untuk mencari tahu masalah apa yang dia hadapi. Jadi Ibu berencana lebih ya seperti tadi ya, lebih mencari tahu lagi Iya. sebenarnya apa yang terjadi dengan ibu ini dengan cara ujung tombaknya ya. Iya. Seperti itu. Itu rencananya. Nah, jadi Iya. kira-kira ada hal lain lagi mungkin? Mungkin karena kebetulan guru ini punya teman mengajar juga di sekolah. Rencananya saya juga ingin memanggil sahabatnya, saya mau menanyakan apa masalahnya. Siapa tahu sahabatnya tersebut tahu masalahnya, sehingga membuat guru ini berubah. Dan biasanya kan kalau kita punya sahabat pasti ada cerita Tentang
curhat-curhat masalah, ya, ya, pribadi. pribadinya. Ya, betul. Atau mungkin dia tidak mau cerita ke kita karena kita bukan teman curhatnya Iya. dari awal. Jadi saya akan memanggil sahabatnya untuk menanyakan kenapa, sempat dia tahu Pak. Oke, oke. Jadi yang saya pahami tadi akan melakukan dua langkah. Yang pertama itu dengan melaksanakan kunjungan langsung ke Iya. rumahnya. Yang kedua ibu ingin langsung berhubungan dengan orang-orang yang dekat dengan Iya. guru tersebut. Iya Jadi, betul Pak. oke. Nah, jadi kira-kira kapan lagi nih ibu rencana untuk berkunjung ke rumahnya kira-kira kapan? Mungkin secepatnya Pak. Kalau ini kan hari mungkin besok kita akan ke rumahnya Pak. Kita akan berkunjung ke rumahnya karena lumayan jauh jaraknya. Iya. Dia di Bira Pak. Oh, di Bira ya. Iya. Jadi Lumayan jauh juga sih iya, Pak. sebenarnya. Jadi rencana kita mau ke sana besok mungkin Pak. Ya, sekalian jalan-jalan. Secara jalan-jalan liburan Pak. Oke. Jadi dari hal tadi kan ibu katakan akan berkunjung sama yang satu tadi bertanya Memanggil kepada sahabatnya. Kira-kira di antara kedua hal itu yang mana yang ingin diutamakan untuk dilakukan? Ya kami ingin mengutamakan memanggil sahabatnya dulu. Memanggil sahabat dulu ya. Memanggil sahabatnya itu kira-kira yang dilakukan apa seperti apa? Saya ingin menanyakan langsung, Ya. berbicara langsung kepada dia, face to face Pak, untuk berbicara dari hati ke hati, supaya kita tahu mungkin dari situ kita bisa mendapat titik terang kenapa guru tersebut bisa berubah. Tapi sahabatnya orangnya lebih terbuka ya. Iya. Jadi, Iya, biasanya biasanya guru tersebut memang mulutnya agak sedikit rembes juga, Ya. ember-ember juga, jadi mungkin sempat bisa kita dapat informasi di situ Pak. Oke, jadi bisa ya dari temannya ya. Iya. Oke, nah selanjutnya siapa kira-kira yang melaksanakan ibu? Kesiswaan dengan wakasek kurikulum. Siswa itu dalam hal Karena kebetulan kesiswaannya adalah sahabatnya Pak. Jadi mungkin bisa membantu juga. jadi Iya. oke betul, jadi kesiswaan dan kurikulum. Iya. Oke baik, jadi kita kan tadi sudah melakukan beberapa sesi tanya jawab nih. Nah kira-kira sampai sekarang kita lagi hal apa yang sudah diterapkan dari sesi coaching ini? Ada beberapa solusi yang bisa saya terapkan dari hasil coaching ini. Saya mulai terbuka, oh ternyata ada hal yang bisa saya lakukan, itu adalah hal yang paling utama yang harus saya lakukan yang mana, supaya guru ini kita bisa tahu apa yang menyebabkan dia berubah. Jadi seperti itu, jadi Iya. semua sudah tahu sebenarnya hal Iya. yang dilakukan itu yang pertama yang mana. Iya, betul, Pak. Jadi yang ini yang harus saya lakukan. Iya, betul, Pak. Nah, jadi selanjutnya nih kapan kira-kira akan dilaksanakan? Rencana besok secepatnya Pak. Kalau bisa besok saya harus ini. Ya, secepatnya aja Iya, ya, supaya kan terlaksanakan. masalahnya tidak Iya berulang betul gitu Pak. ya. Jangan sampai gara-gara perubahannya dia tidak mulai mengajar Pak. Ya, betul. Jadi secepatnya lah. Iya. Oke, baik. Nah, jadi karena waktu kita pendek nih, Iya. jadi mungkin sampai sini saja deh sesi coachingnya ya. Oh iya Pak. Iya. Jadi mungkin kita ketemu lagi minggu depan. Iya siap. Setelah kita melihat progres dari coaching ini. Iya Pak. Oke. Iya. Jadi terima kasih atas Iya. kehadirannya. Makasih banyak Pak. Sekali waktunya. Nah, Makasih banyak Pak. Makasih banyak Bu. Mari Ki. sudah nih. Aduh, siswa. Pede. Jadi hari ini Bapak telah Kita tahu mungkin melaksanakan soalnya. coaching Pak. Alhamdulillah setelah saya amati luar biasa Pak. Bapak sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Sudah menggunakan pertanyaan berbobot. Iya. Bahkan yang Bapak ingin kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh itu juga sudah terlaksana dengan baik. Jadi sudah sangat luar biasa Pak. Semoga kedepannya Bapak sudah bisa lagi mengembangkan teknik coachingnya dengan baik. Siap. Sudah Pak. Terima kasih. Baik Bu, selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah sehat walafiat. Baik Bu, jadi sebentar kan Ibu akan melaksanakan sesi coaching. Ya Pak. Jadi saat Ibu melaksanakan sesi coaching, sebentar saya akan melakukan pengamatan, di mana yang saya amati itu sesuai dengan rubrik yang saya miliki ini. Lalu Ibu akan saya cek juga apakah sudah menggunakan alur Tirta atau tidak, Ibu ya. Iya Pak. Lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot, itu juga akan saya cek, Ibu ya. Iya Pak. Lalu bagaimana Ibu merespon dari pernyataan-pernyataan coach Ibu, bagaimana Ibu merespon ceritanya, itu akan saya cek juga, Ibu ya. Iya Pak. Lalu kira-kira menurut Ibu kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada saat melaksanakan sesi coaching sebentar? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching sebentar Pak, yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua kemitraan, yang ketiga mendengarkan dengan aktif. Oke, jadi baik, Ibu akan melaksanakan atau melakukan indikator kehadiran penuh, kemitraan, dan apa ya itu? Mendengarkan dengan aktif. Dari ketiga ini nih Bu, menurut Ibu kira-kira yang paling ingin Ibu kembangkan itu yang mana? Kemitraan Pak. Kemitraannya, alasannya Bu? Alasannya itu Pak karena pada saat coaching itu berlangsung, saya berharap saya dan coach itu sama-sama mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan kemitraan itu, kayak bersahabat begitu. Tidak ada yang merasa dia yang paling jago di antara kalian berdua. Jadi untuk sekali jadi ini mengembangkan sesi kemitraan. Oke, baik Bu, jadi silahkan melakukan coaching. Jadi sebentar setelah Ibu melaksanakan coaching, mungkin saya akan ambil lagi waktu sebentar lagi Bu, Ya, Pak. untuk melakukan evaluasi. Ya. Silakan Bu. Terima kasih Terima Pak. kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat siang juga Bu. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, masih diberi kesehatan. Hari ini Bu, ada yang ingin dibicarakan? Ya betul sekali Bu. Kebetulan ada sedikit permasalahan di sekolah saya Bu. Apa itu permasalahannya? Ya, terima kasih Bu atas kesediaannya menerima saya di dalam mengutarakan permasalahan saya karena di sekolah. Nah, permasalahan saya Bu yaitu ini masih ada peserta didik saya yang sering usil ke temannya pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung Bu. Jadi permasalahannya itu anak didik yang usil pada saat pembelajaran berlangsung. Ya betul sekali Bu. Ya, kira-kira menurut Ibu di akhir pembicaraan kita ini apa yang Ibu ingin capai? Yang saya ingin capai Bu, bagaimana agar supaya anak didik saya itu bisa duduk bersama temannya tanpa mengganggu. Jadi bisa duduk bersama temannya tanpa mengganggu. Betul sekali Bu. Ya, kira-kira menurut Ibu pembelajaran seperti apa itu yang menurut Ibu pembelajaran yang sukses? Pembelajaran menurut saya Bu, yaitu pembelajaran yang misalnya anak-anak saya bisa duduk dengan tenang bersama dengan temannya Bu, tanpa saling mengganggu satu sama lain. Ya, jadi bisa duduk dengan tenang tanpa mengganggu teman yang lain. Bu. Kira-kira apa yang membuat Ibu mengalami kejadian seperti ini? Mungkin karena banyaknya siswa saya Bu dan memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga anak didik saya itu masing-masing punya apa ya, kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga dia bisa saling mengganggu dengan temannya Bu. Jadi anak itu memiliki keunikan yang Iya betul sekali Bu. Kalau sekarang Ibu mengalami itu, hal seperti apa yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan Bu, saya akan pisahkan dari teman-temannya Bu.
menyesuaikan dengan tulang. Kalau ibu sendiri maunya seperti apa bu dengan anak itu? Saya akan ambil tersendiri anak itu, saya akan didik tersendiri anak itu. Ini ya, mendidik tersendiri. Kalau sekarang ibu mengalami itu, apa solusi yang akan ibu berikan untuk menyelesaikan hal ini? Ya, solusi yang akan saya ambil Bu, tentunya itu tadi Bu, saya akan pisahkan dia dari teman-temannya dengan memberikan pelajaran tersendiri untuk dia. Dengan kata lain, tetap berada dalam kelas meskipun tidak bergabung dengan teman-temannya untuk sementara waktu. Apa ada lagi solusi lain yang ibu pikirkan? Ya, solusi selanjutnya Bu saya akan pikirkan itu yaitu memberikan pembelajaran tersendiri Bu, dan memberikan pemahaman tersendiri kepada anak itu. Pemahaman tersendiri ya Bu. Setelah itu, kapan lagi ada jadwal mengajarnya Bu? Insya Allah besok saya masuk lagi. Sebentar ya. Iya, sekali. Kalau dalam waktu dekat ini ibu akan mengajar lagi di kelas, solusi mana yang akan ibu lakukan? Yang pertama yang akan saya lakukan Bu, yaitu saya akan membimbing dia tersendiri dulu dengan saya akan ambil dia di dekat saya dan memberikan pemahaman tersendiri. Itu dulu yang saya akan lakukan. Oh, jadi yang ibu akan lakukan itu membimbing tersendiri ya Bu? Ya, betul sekali Bu. Ibu bisa jelaskan bagaimana ibu akan melakukan hal itu? Ya, dengan memberikan pemahaman terhadap anak itu Bu, tentang bagaimana berteman dengan baik dengan temannya tanpa mengganggu temannya di saat proses pembelajaran sedang berlangsung Bu. Bagus Bu ya, jadi memberikan bimbingan yang khusus lagi Ya, betul sekali Bu. Menurut ibu, siapa yang akan membantu ibu dalam melakukan hal ini? Ya, yang akan membantu saya Bu, pastinya rekan sejawat saya dengan kepala sekolah saya Bu. Dan di samping itu juga orang tuanya, saya akan libatkan orang tuanya. Oh, orang tua, sejawat dan kepala sekolah. Ya, betul sekali Bu. Ibu, setelah di titik ini ya, setelah melakukan percakapan ini, apa yang ibu harapkan dari percakapan hari ini? Yang saya harapkan Bu, semoga anak didik saya itu bisa berubah dan bisa bergaul dengan teman-temannya, bisa belajar bersama temannya tanpa saling mengganggu Bu. Iya, jadi ibu menginginkan adanya perubahan dari diri anak ini ya, supaya tidak usil lagi mengganggu teman-teman. Terus kapan ini akan dilaksanakan Bu? Insya Allah mulai besok Bu, saya akan mulai terapkan Bu. Mulai besok ya Bu, mudah-mudahan kedepannya anak ini bisa berubah dengan baik. Terus kalau bisa Bu, minggu depan kita bertemu lagi untuk membahas masalah ini, apakah anak ini ada perubahan atau bagaimana Bu? Ya, betul sekali. Terima kasih Bu atas kesediaan waktunya untuk berbagi dengan saya Bu, atas permasalahan yang saya hadapi di sekolah Bu. Ya, sama-sama Bu. Semoga kedepannya sukses. Terima kasih Bu. Oke, baik Bu. Jadi selamat sudah melakukan sesi coaching. Nah, jadi saya tadi melakukan pengamatan. Nah, jadi saya melihat Ibu sudah melakukan beberapa indikator-indikator yang ingin diterapkan. Itu salah satunya saya melihat Ibu sudah melaksanakan yang kemitraan. Jadi sesuai yang Ibu harapkan, melaksanakan kemitraan, serta dari data-data dan rubrik yang saya lihat juga Ibu sudah melaksanakan pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan alur kita. Jadi sudah sampai dalam coaching ini. Lalu bulan depan kok. mungkin ke depannya Ibu bisa melakukannya lagi lebih fokus pada hal yang ingin lebih dikembangkan kepada coachingnya. Jadi terima kasih, sangat baik sekali sesi hari ini. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan kegiatan coaching ini kepada banyak siswa ataupun guru di sekolah. Saya rasa itu saja. Terima kasih.
Gimana kabar Kak hari ini? Alhamdulillah baik-baik Bu. Baik Bu, karena saya dengar hari ini kita Ibu akan melakukan coach. Jadi saya akan mengamati coach tak hari ini. Apakah sesuai dengan rubrik atau alur kita yang kita akan ajukan ke coach hari ini? Kemudian bagaimana Ibu bisa merespon dan bagaimana bisa Ibu menanyakan ke coach apa yang Ibu akan tanyakan ke coach hari ini. Terus juga saya akan amati prinsip-prinsip apakah sesuai dengan yang rubrik. Kemudian kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dari coach kita hari ini? Ya, kompetisi yang ingin saya kembangkan pada hari ini saat coach sebentar itu bagaimana mendengarkan secara aktif, bagaimana menjadi memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga kemitraan. Dari ketiga kompetensi itu Bu, yang kita sebut, kompetensi mana yang Ibu kembangkan? Yang kemitraan. Bu, semoga setelah melakukan coach hari ini saya akan mengamati di sini Bu. Semoga coach kita hari ini berjalan dengan lancar. Ya Bu, iya, insya Allah. Iya, silakan Ibu lakukan coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk kita. Siang Bundi. Siang Pak. Siapa? Silakan duduk Pak. Terima kasih banyak Ibu. Dari mana nih Pak? Kebetulan saya dari Indomaret. Oh. Kamu ngomong ini Pak, ada keperluan apa ke sini? Ya Bu, jadi saya ingin menyampaikan itu di mana pada beberapa minggu terakhir saya merasa siswa saya itu dalam belajar itu kurang motivasinya Ibu. Jadi terutama jam-jam terakhir itu mereka belajarnya biasanya sudah ogah-ogahan. Jadi jam terakhir biasanya sudah yang kayak kurang fokus, sudah lelah katanya. Oh, jadi itu permasalahannya Pak ya? Iya. Mungkin barangkali faktor cuaca mungkin Pak, sehingga bisa begitu siswa. Nah, kira-kira menurut Bapak ini apa kira-kira yang Bapak ingin dilakukan dari pembicaraan ini? Apa kira-kira tujuan Bapak dari pembicaraan kita hari ini? Jadi saya berharap setelah kita melakukan coaching ini atau saya itu ingin siswa saya itu ketika kita dalam proses belajar mengajar, meskipun sudah memasuki jam-jam akhir itu mereka tetap fokus, semangat juga, dan tentu saja tetap aktif dalam belajar seperti itu biasanya. Iya, betul sekali. Jadi betul apa yang Bapak harapkan ini setelah pembelajaran selesai, mestinya dari awal pembelajaran sampai pembelajaran itu harus secara aktif terus ya Pak ya? Ya begitu harapannya. Nah, kira-kira menurut Bapak ini kira-kira pembelajaran apa yang akan Bapak tempuh sehingga pembelajaran itu bisa sukses? Kira-kira apa yang Bapak bisa tempuh sehingga pembelajaran yang Bapak laksanakan ini bisa sukses? Jadi begini, menurut saya pembelajaran itu terlihat sukses jika siswa-siswa saya itu ketika dalam proses pembelajaran mereka tetap berebut aktif untuk menjawab pertanyaan atau untuk memberikan pendapat, ataupun mungkin mereka aktif di dalam berbicara dalam kelompok seperti itu. Jadi suasana kelas itu terasa menyenangkan ketika kita sedang belajar. Saya itu maunya seperti itu ya dalam kelas saya. Iya, ilmunya Bapak ini dalam pembelajaran itu anak-anak harus aktif ya Pak. Iya, menyenangkan. Iya, aktif dan menyenangkan. Iya, betul sekali Pak. Nah, kira-kira apa yang membuat
siswa bapak ini berbuat demikian atau begitu kelakuannya Pak? Apa kira-kira ini, kenapa kira-kira siswa bapak bisa seperti itu? Kalau menurut saya Bu, mungkin itu faktor utamanya itu karena mungkin mereka sudah lelah, sudah mengantuk itu yang terakhir. Iya, betul. Terus mungkin kadang itu pada hari-hari tertentu mereka itu belajar materi perhitungan itu sampai 3 mata pelajaran atau 4 pelajaran, misalnya kimia, fisika, matematika, peminatan, matematika itu bersamaan dalam satu hari kadang seperti itu. Jadi di saat-saat seperti itu, di jam-jam seperti itu mereka biasanya ya sudah lelah pikirannya mungkin. Jadi mungkin ya gara-gara itu salah satu. Iya betul sekali, apalagi itu mulai dari kimia, matematika, fisika, yang hampir bersamaan, ilmu perhitungan semua ya Pak ya? Iya. Dan dalam mengalami kejadian seperti ini Pak, apa kira-kira Bapak yang akan lakukan dengan adanya kejadian seperti ini Pak? Jadi ketika terjadi seperti itu, awalnya saya menganggap bahwa tidak apa-apa, nah itu tidak bersemangat atau tidak belajar, karena mungkin itu bukan bakatnya mungkin memang untuk belajar matematika. Jadi saya kadang itu dulu ya seperti itu Bu, jadi membiarkan saja ketika anak itu tidak tidak termotivasi belajar. Kadang-kadang saja biasa saya datang ke siswa itu untuk memotivasi seperti itu. Jadi yang saya lakukan pada saat mahasiswa mengalami hal seperti itu. Ya karena mungkin saja, betul sekali, karena mungkin saja anak itu tidak di situ bakatnya dalam kegiatan pembelajaran itu. Iya, betul sekali Pak. Nah kalau Bapak seandainya Bapak mengalami kejadian seperti ini, bagaimana kira-kira anak tersebut responnya terhadap Bapak? Kalau misalnya Bapak menanyakan atau melihat siswa seperti ini, kira-kira bagaimana respon dari anak itu Pak? Ya kalau dulu waktu saya mengajar dan anak itu kurang semangat, lalu saya kadang cuma motivasi sedikit seperti itu, ya memang responnya itu anak-anak ya kadang ada yang ya mengerjakan tapi tetap dalam keadaan tidak aktif, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, misalnya hanya sekedar menulis atau hanya sekedar menjawab dari hasil pekerjaan yang kemarinnya, seperti itu dulu. Jadi yang terjadi ya saat ini seperti itu. Nah kira-kira Pak, kalau sekarang ada siswa Bapak yang mengalami hal seperti ini, apa yang Bapak bisa lakukan? Jadi yang saya pikirkan sekarang itu, kalau siswa saya mengalami seperti itu, saya berencana mungkin saya harus melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Misalnya saya menggunakan beberapa metode pembelajaran yang berbeda, apakah itu number together, atau mungkin saya mengadakan semacam kuis, ya, ataupun mungkin model-model pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa, apakah kerjasama tim dan lain sebagainya. Mungkin saya akan lakukan seperti itu. Selain itu mungkin saya akan melakukan teknik-teknik pembelajaran yang sebelum belajar itu, mungkin saya akan lakukan teknik kesadaran penuh atau teknik keterampilan sosial emosional, supaya siswa itu memahami dirinya sendiri, dan mungkin saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi siswa itu saya bisa ketahui kemampuan mereka itu sampai mana, sehingga saya bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Oh, jadi itu solusi yang Bapak akan tempuh dalam menangani anak? Iya, saat ini terpikirkan seperti itu. Kira-kira ada lagi Pak solusi yang akan Bapak terapkan terhadap siswa Bapak? Selain dari yang tadi Bapak jelaskan? Iya, jadi mungkin saya akan melakukan pembelajaran digital. Jadi pembelajaran digital ini mungkin sekarang lagi marak ya Bu, dilakukan di sekolah-sekolah, dan saya rasa ini aktif atau bisa membuat anak lebih aktif dalam belajar. Jadi karena melibatkan audio dan visual, jadi anak-anak itu kalau menggunakan digital itu rata-rata sekarang saya lihat di media-media sosial itu memang membuat anak lebih aktif. Jadi mungkin saya berencana akan melakukan media digital. Luar biasa sekali Pak, dari solusi yang akan Bapak terapkan terhadap anak-anak Bapak. Nah kira-kira kapan lagi ada jadwal mengajarnya Bapak ini di sekolah Bapak?
Mengingat sekarang kan sudah jadwal ujian minggu, jadi kemungkinan itu setelah semester, libur semester, setelah mungkin awal tahun itu mungkin akan saya lakukan. Oh iya. Iya, karena ini sudah musim semester ya Pak ya. Iya. Sebentar lagi kita akan libur, jadi saat apa namanya sekolah terbuka nanti, Bapak akan melakukan lagi atau masuk mengajar lagi dan melihat keadaan siswa Bapak yang seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah, menurut Bapak kira-kira siapa yang Bapak bisa bantu dalam mengatasi masalah ini Pak? Siapa yang bisa membantu Bapak dalam mengatasi permasalahan Bapak yang seperti ini? Saya merasa itu harus meminta bantuan kepada teman saya yang masih dalam bidang digital, mungkin guru informatika itu dalam merancang pembelajaran yang berbasis digital. Kemudian mungkin saya akan bekerja sama dengan Wakasek Kurikulum tentang bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa. Lalu mungkin kerjasama dari teman-teman guru, apakah untuk menilai pembelajaran baru yang saya lakukan ini sudah seperti apa positifnya, apa negatifnya, atau apa yang mau diperbaiki mungkin Bu. Itu mungkin saya butuh kerjasamanya juga dari rekan-rekan sesama guru. Itu mungkin. Luar biasa sekali nih Pak. Jadi Bapak akan melakukan kolaborasi antar semua pihak yang terkait yang ada di sekolah ya Pak ya? Iya, Ya, betul sekali Pak. Iya. Nah, dari hasil percakapan kita hari ini Pak, apa yang Bapak bisa dapatkan? Jadi selama percakapan tadi luar biasa sekali, terima kasih. Akhirnya saya menyadari bahwa ternyata masalah selama ini yang saya alami pada siswa saya itu bukan karena siswa tersebut tidak berbakat atau tidak memiliki minat di bidang matematika, tapi saya rasa mungkin karena saya dalam memberikan pelajaran itu sendiri mungkin tidak terlalu tidak melibatkan siswa. Istilahnya saya mungkin tidak mengetahui dulu karakter siswa saya, tidak mengetahui kemampuan siswa saya sebelum saya belajar, sehingga saya harus selanjutnya melakukan pembelajaran yang lebih berdiferensiasi dan tentu saja melibatkan keterampilan sosial emosionalnya siswa, sehingga setiap siswa itu bisa saya betul-betul bimbing atau bina sesuai dengan bakat dan kemampuannya seperti itu. Betul sekali Pak. Dan biasanya Pak harapan yang Bapak akan lakukan nanti. Nah, kalau misalnya Pak setelah libur nanti mungkin kita bisa sharing-sharing kembali Pak ya terkait dengan keadaan siswa Bapak yang seperti yang Bapak alami sekarang ini. Iya, terima kasih. Mungkin cukup sekian coaching kita hari ini Pak. Kita sharing-sharing, semoga Bapak bisa sukses. Terima kasih banyak Ibu atas. Iya, jadi selesai mengikuti coaching hari ini. Iya Bu, betul sekali Bu. Dari pengamatan saya dari awal sampai terakhir memang sangat luar biasa. Dari pertanyaan-pertanyaan yang memang berbobot, kemudian kita juga mendengarkan si coach itu dengan sangat fokus. Kemudian Ibu juga tidak ada jeda-jeda untuk dalam melakukan coaching hari ini. Dan Ibu juga selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan juga selalu mendengarkan dengan baik, kemudian memberikan umpan balik yang sangat luar biasa. Jadi coach kita memang sangat coach kita hari ini memang sesuai dengan alur kita, dengan Ibu juga mengidentifikasi masalahnya dan memberikan solusi. Cukup sekian mungkin hari ini Ibu pengamatannya, semoga sukses. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video teknik coaching dari kami. Semoga membawa wawasan yang berharga dari pengembangan diri kami. Salam guru penggerak. Thank you.